Halo William. Assalamualaikum. Halo William. Kamu sakit? Mana yang sakit? Di mana sakit? Coba, coba lihat mana sakit. Oh, itu sakit. Masih mau lari-lari? Masih mau? Kamu sudah bisa jalan kan? Melihat sudah besar. Hai guys, jumpa lagi di video saya. Tadi tuh aku lari-lari, aku jatuh dan kita lagi jalan-jalan malam bersama keluarga aku. Kita hari ini mau olahraga ya. Ini ceritanya William, Papa dan Mama lagi jalan-jalan sore untuk membakar sedikit kalori yang ada di badan kita. Karena semakin hari badan kami itu semakin gendut teman-teman, karena makan terus jarang bergerak. Jadi kita jalan-jalan karena kami tinggalnya di sekitar rumah sakit umum daerah. Nah, kami kan ada di belakangnya, di kompleks perumahan itu ada di belakang rumah sakit. Jadi kita lewat jalan belakang ya teman-teman. Ini lihat tuh William jalannya itu gimana ya, dia itu jalannya itu kayak lari gitu loh, nggak bisa pelan-pelan. Video ini kayaknya akan saya upload di YouTube channelnya William, karena kalau upload di YouTube channel Mama kayaknya agak kurang pas ya. Kalau upload di YouTube channelnya Mama William kan YouTube channel Mama William itu tentang bercerita dari pengalaman hidup atau pengalaman orang lain. Jadi nggak pas gitu kalau untuk diupload di channelnya Mama. Lebih baik upload di channel William aja. Nah, ini William lagi jalan-jalan. Kita ini jalan ini ada tepat di belakang rumah sakit ya. Ini udah komplek, udah daerah rumah sakit. Jadi bukan tempat nggak tempat bebas ya teman-teman, ini daerah rumah sakit. Ini jalannya itu untuk lewat ambulan, biasanya bawa jenazah dari belakang, lewatnya jenazah biasanya dari belakang, nggak dari depan. Dari belakang muter gitu baru ke depan. Nah, ini kami jalannya itu banyak batu. Aspalnya kayak nggak rata gitu teman-teman. Nah, itu ada ambulan udah rusak, udah reot. Nah, ini di sini daerah belakang ya, tuh teman-teman lihat tuh rumah sakitnya. Ini daerah belakang, nggak tahu bagian apa, ini rawat inap kah atau apa, saya kurang tahu ya teman-teman, saya jarang main di rumah sakit. Nah, yang ada itu di belakang itu kamar jenazah kalau nggak salah tuh, bangunan yang di belakang situ kalau nggak salah ya. Kalau salah boleh teman-teman perbaiki ya, boleh teman-teman kasih komentar di bawah itu ruangan apa tuh. Ini ambulansnya ya teman-teman, udah jadi besi rongsokan, nggak bisa dipakai lagi lah kalau udah kayak gitu kan, udah rusak semua. Tuh William lari-lari. Nah, kan batu-batu kan, jalannya nggak mulus. Tuh Dedi udah jauh banget, William kejar Dedi. Video ini udah lama banget ya Mama William tag, maksudnya Mama William ambil videonya ini waktu William masih kecil banget. Kayaknya dia ini TK kalau nggak salah ya, saya lupa ini tahun berapa saya ambilnya video ini. Kami masih sering jalan-jalan sore, kalau sekarang itu udah jarang jalan-jalan sorenya. Jadi saya itu pengen mengabadikan setiap momen yang kita, maksudnya yang bisa direkam gitu. Jadi usahakan kalau nanti itu William udah besar, oh dia pengen lihat dia itu waktu umur segini gitu, oh dia pengen tahu kita itu biasanya ngapain aja gitu waktu dia masih kecil gitu. Nggak kayak zaman
generasi milenial dulu kan, kayak zaman mama sama dedinya William itu. Waktu zaman dulu kami masih kecil itu nggak ada kamera. Ada sih kamera, tapi kayaknya untuk rekam gitu nggak ada, harus pakai handycam kan, harus pakai handycam, dan harganya tuh cenderung mahal. Handycam itu waktu masa itu kayaknya mau puluhan juta ya kalau nggak salah. Nah sekarang teknologi itu udah tergolong bisa dijangkau, murah, jadi bisa lah kita ngerekam anak saya. Nggak kayak gimana ya, nggak kayak dulu gitu pengen ngenang masa kecil, pengen tahu gitu masa kecil kita itu mukanya kayak gimana, badannya segede apa, nggak tahu. Cuman pengen berusaha untuk kalau umur segini tuh ada gitu videonya, ada gitu fotonya, dan perekaman sekarang juga udah lumayan jernih, nggak kayak dulu lagi hitam putih kan. Nah dan dulu itu kayak nggak melek teknologi gitu loh, kayak barang teknologi itu masih mahal banget dan nggak worth it. Kalau sekarang itu ya bisa dijangkau lah kan, pakai handphone biasa aja udah bisa kita ngerekam, udah bisa upload. Dan biar nggak menuhin memori HP Mama William, terpaksa video ini harus saya upload dan saya hapus dari handphone saya. Cuman bisa dilihat di YouTube aja nantinya. Semoga YouTube itu nggak menghilangkan video-video yang sudah saya upload ya teman-teman. Karena kalau saya beli cloud, penyimpanan di cloud juga enggak ini ya, kayak enggak worth it gitu, karena mahal banget. Dan kalau saya harus beli memori juga harus beli memori yang gede untuk nyimpan semua video-video, dan untuk apa juga saya simpan banyak-banyak. Kalau nanti juga kayaknya kalau memori kayak harddisk atau apa itu bisa juga rusak kan. Jadi kayaknya lebih aman itu diupload aja deh. Nah kan sambil saya ngomong, saya sambil berpikir lagi nih, konten ini mau upload ke YouTube channelnya William atau YouTube channelnya Mama ya, kira-kira gimana ya teman-teman. Apa YouTube channelnya Mama aja ya, soalnya yang ngomong ini Mama yang ngomong, bukan William. Kalau William yang ngomong bisa upload ke YouTube channelnya William. Kalau Mama yang ngomong bisa upload, kalau Mama yang ngomong kayaknya upload ke YouTube channelnya William agak kurang pas ya. YouTube channelnya William itu kan targetnya kan anak-anak kecil ya, nggak mungkin mereka mau dengar Mama ngomong. Ya udahlah, terpaksa ini upload ke YouTube channel Mama aja. Dan karena ini durasinya masih panjang, jadi Mama mau cerita aja ya teman-teman. William, Kita mau cerita aja apa ya, tentang William. William ini dia waktu masih bayi karena Mama sama papanya William itu kan, dia tuh kan anak pertama si William. Jadi Mama sama Papa itu di rumah itu enggak punya orang, maksudnya enggak ada orang tua yang nemenin di rumah buat sambil ngasuh William. Jadi kita ini kurang tahu gitu loh, gimana cara ngasuh anak yang benar itu gimana gitu, ngajak ngomong anak itu gimana, sedangkan dia kan belum bisa ngomong waktu dia masih bayi kan. Jadi kita itu yang ngajak ngomong aja gitu, yang ngomong aja biasa kayak pakai bahasa Cina ke gitu kan, karena kami kan ngomongnya di rumah pakai bahasa ke ya teman-teman. Jadi ngomong pakai bahasa Chinese ke, terus di bayangannya Papa sama mamanya William itu antara ngerti atau enggak gitu. Ternyata setelah William udah besar dan kita udah ngelihat banyak anak-anak kecil gitu, udah punya teman gitu kan, ngelihat gimana orang ngasuh anaknya gitu, ternyata anak bayi itu dia tuh ngerti loh orang tuanya itu ngomong apa, diperintah apa gitu.
disuruh ngapain gitu dia tuh ngerti. Misalnya disuruh buka mulut mau makan, dia tuh ternyata tuh ngerti loh. Kok waktu William masih kecil tuh kok kayaknya susah banget ya ngomong sama William ya, kayak kalau ngelihat orang itu ngasuh anaknya tuh kok kayaknya mereka gampang banget komunikasi sama anaknya ya. Itulah kan kalau nggak berpengalaman dan kita itu di rumah itu kayak nggak ada panduannya gitu. Memang sih waktu William masih kecil itu udah mulai melek teknologi ya teman-teman, kayak YouTube gitu udah ada, wifi di rumah juga udah lancar, tapi kayaknya itu tetap aja prakteknya tuh kayak mandet gitu loh. Kita tuh kayak bingung karena tutor itu tuh nggak ada kan. Jadi akhirnya William kan sering kita kasih tontonan YouTube Kids ya. Dia tuh nontonnya YouTube Kids, dan YouTube Kids itu kan banyakan itu bahasa Inggris. Karena dia keseringan nonton YouTube Kids, jadi dia itu ngomongnya itu bahasa Inggris. Nah, Mama sama Daddy itu nggak ngerti ngomong, maksudnya ngerti, tapi kalau kayak bahasanya tuh yang udah terlalu dalam itu, kita kan ngerti bahasa Inggris gitu kan, kayak tulisannya tuh ngerti gitu, tapi kadang itu penyebutannya kan nggak sama kan. Jadi waktu dia tuh nyebut button tuh saya tuh pikir apa ya, kok dia setiap mau mandi dia tuh nyebut open net button katanya gitu kan. William bilang nggak ngerti gitu dia tuh ngomong apa. Akhirnya saya tuh cari di Google Translate tulisan saya cari di Google Translate gini, kancing itu bahasa Inggrisnya apa, terus kan muncul button kan, tulisannya itu button. Ternyata setelah saya ini pencet voice-nya gimana cara penyebutannya di Google Translate kan ada tuh voice tuh. Nah, udah saya pencet tuh gimana penyebutannya, ternyata benar yang William sebut tuh button. Pantasan dia setiap kali mau mandi itu open it button katanya gitu kan. Jadi Mama sama Daddy itu bingung sendiri gitu. Tapi dia tuh ngerti. Mama sama Daddy ngomong bahasa K, dia pun ngerti juga gitu. Nah, waktu masih kecil tuh dia tuh masih sering mau komunikasi bahasa Inggris sama Mama sama Daddy. Pokoknya dia tuh kalau mau minta apa gitu pakai bahasa Inggris gitu kan. Dia suruh buka pintu, terus mau mandi, terus pokoknya dia campur-campur lah bahasa Inggris bahasa K gitu. Jadi akhirnya waktu dia masih kecil Mama sama Daddy yang bingung. Setelah dia udah gede, agak gede, udah TK 0 besar hampir mau SD, dia itu jadi udah nggak mau ngomong bahasa Inggris lagi sama orang yang nggak ngerti bahasa Inggris kayak Mama sama Daddy. Dia tuh cuma mau ngomong bahasa Inggris sama orang yang ngerti bahasa Inggris. Nah kan Mama jadi berpikir takut dia tuh lupa bahasa Inggrisnya. Karena dia lupa bahasa Inggrisnya, akhirnya Mama leskanlah dia kan. Memang sih dari awal udah diles. Nah jadi di les dia tuh nggak lupa. Benar-benar dia tuh udah nggak mau lagi loh ngomong bahasa Inggris. Kalau dia tuh ngerti, orang itu tuh nggak ngerti yang dia katakan gitu. Jadi di rumah kita pure ngomong bahasa Cina Ke. Terus nanti dia main sama teman-teman, dia ngomong bahasa Indonesia, bahasa kampung juga campur-campur. Di William itu termasuk dia tuh nggak telat bicara ya teman-teman. Dia tuh umur 2 tahun itu bisa dia ngomong, cuman apa yang dia omongkan itu nggak ngerti gitu loh. Kita tuh nggak ngerti, kalau orang dewasa tuh kebanyakan nggak ngerti yang dia omongin. Setelah dia bahasanya tuh campur-campur, dan mungkin dia tuh bingung kali ya awalnya itu, tapi setelah dia udah besar akhirnya dia bisa paham banyak bahasa. Bersyukur juga William tuh nggak telat bicara ya teman-teman, karena kalau dia telat bicara gimana gitu ya. Dan
Saya itu sering ditakut-takutin sama keluarga besarnya Papa William. Mereka bilang jangan kasih anak tontonan kartun yang nggak ngomong. Kan ada kartun yang hanya ada musik dan gerak-gerak aja, dia tuh nggak ngomong kan, kayak larva gitu. Mereka kan nggak ngomong gitu larva. Terus apalagi Tom and Jerry gitu jarang ngomong kan. Mereka bilang tuh jangan kasih anak tontonan kayak gitu. Saya memang nggak ada sih kasih dia tuh tontonan yang nggak ngomong. Yang William tonton tuh memang yang ngomong semua. Dan saya takut gitu loh, dia itu ngomong kayak agak kurang jelas gitu, masih kecil, padahal tuh jelas. Teman-teman kita aja yang nggak ngerti ya. Saya rasa kita kadang itu kalau ngelihat kalau anak nggak normal tuh kelihatan kayaknya. Dan kalau dia itu memang normal itu ya udah biarin aja. Nanti tuh dia tuh punya waktunya sendiri untuk ngomong gitu loh. Nggak usah sampai kita panik sendiri, nggak usah gimana ya, kayak overthinking gitu. Terus badannya William kan kecil. Tantenya Papa William itu sering, tantenya Daddy itu sering suruh kita itu untuk cek kesehatannya William gitu. Saya berpikir kan untuk apa saya cek kesehatannya, toh anak saya itu dia tuh baik-baik aja gitu kan. Dia baik-baik aja, dia nggak ada keluhan apa, nggak ada keluhan demam, nggak ada keluhan sakit, nggak ada apa gitu. Memang dia tuh badannya kecil teman-teman, gimana mau besar coba badannya. Dia makan aja tuh lama, sedangkan orang yang badannya agak gemuk, agak berisi dari William itu, mereka itu makannya itu cepet. William 1 porsi, mereka udah 2 porsi teman-teman. Nah kan gimana dia bisa badannya lebih besar dari orang kan. Kayak dia itu mau makan cuman lama gitu loh, bukan tipe anak yang pencinta makanan. Dia itu benar-benar ya makan itu untuk memang kebutuhan badan gitu, bukan untuk memuaskan hasratnya untuk pengen makan gitu loh. Kan ada anak-anak yang memang dia tuh suka makan, memang kayaknya itu dikit-dikit tuh cari makanan gitu loh, minta makan sama orang tuanya. Kalau William tuh enggak, dia kalau nggak dikasih makan ya nggak makan gitu. Kalau dia nggak lapar ya dia nggak bilang gitu. Kadang kan kita orang tua kan, anak belum lapar udah dikasih disodor-sodorin aja. Kalau William itu dia tuh nggak mau gitu, sampai ngelihat makanan aja mau muntah dia tuh rasanya. Saya tuh bingung, apakah makanan saya nggak enak padahal rasanya udah pas gitu loh. Bingung juga saya ya, apa memang kerongkongannya itu kecil apa gimana, saya juga nggak ngerti. Bagi teman-teman yang ngerti punya anak yang kayak William ini, coba dikasih komentarnya gimana menurut teman-teman. Masa anak kita sehat-sehat aja disuruh bawa ke dokter untuk cek, untuk periksa kan, kayaknya nggak ini ya teman-teman ya, kayaknya nggak serk gitu saya itu dengan statement kayak gitu ya. Dokter pun mungkin dalam hatinya juga mungkin ketawa kalau kita tuh bawa anak kita yang sehat-sehat dicek ke dokter, ngapain kan. Ya udah deh teman-teman, makasih udah dengerin cerita saya yang panjang lebar ini hampir 20 menit. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang udah saya ceritakan dan dari pengalaman hidup saya. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya, di cerita saya selanjutnya teman-teman. Dadah. Kasih teman-teman sudah nonton video sudah jalan mau jalan kaki, kita mau bye bye Sen. Bye bye Sen Skim.